لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan langkah kaki kita sehingga kita bisa berkumpul di sini. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita para ayah bunda sehingga kita bisa melaksanakan KBO yang keberapanya ya bunda? Isi lupa gitu ya, saya ingatkan. Saking banyaknya ini mungkin ya. Yang ketiga ya, alhamdulillah. Qadarullah, harusnya yang MC Ustaz Rahmat sehubung ada saudara beliau yang meninggal wafat sehingga beliau tidak bisa hadir. Jadi panitianya merangkap ayo bunda. Selain MC juga tilawah gitu ya, ini prestasi luar biasa ini kan. Di awal memang seperti itu ayah bunda. Insyaallah jumlah yang sedikit ini tapi saya lihat para guru luar biasa sekali insyaallah. Guru-guru yang memiliki kualitas gitu ya, tidak hanya sekedar hadir saja tapi benar-benar coba mentahapi bagaimana menjadi guru berkualitas tersebut. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sering gitu ya kepada anak-anak menyampaikan tentang menguatkan makna nikmat tersebut gitu. Mungkin kita sering mendengar gitu ya. Dan saya menyampaikan kepada anak-anak, andaikan lautan di dunia ini gitu ya, kan memang jumlah air lebih banyak ayah bunda ya dibanding daratan. Dijadikan tinta dan juga pepohonan dijadikan pena tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Termasuk duduk kita di sini ayah bunda, ini sebuah nikmat yang mesti kita syukuri gitu ya. Dimana seperti inilah para sahabat, bahkan Umar bin Khattab itu punya tetangga ayah bunda kan. Jadi kalau qadarullah Umar bin Khattab sedang tidak bisa majelis, nanti dia gantian gitu ya bunda. Maka ia bertanya kepada tetangganya apa yang disampaikan Rasulullah. Begitupun dengan sebaliknya gitu ya, ketika tetangganya tidak bisa hadir karena beberapa hal, jadi mereka saling berbagi ilmu seperti itu. Karena ilmu merupakan panduan amal gitu ya. Itulah yang mungkin sering kita dengar, iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk mungkin kita sering pula mendengar nikmat terbesar adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tapi mudah-mudahan mari sejenak kita mentadaburi, merenungi kenapa nikmat iman ini terbesar gitu ya bunda. Agar kalau kita sudah memahami itu, kita sudah merasakan itu, berikutnya pasti kita tidak ingin kehilangan nikmat itu kan ayah bunda ya. Kenapa sih nikmat iman itu terbesar gitu ya? Nikmat Islam itu terbesar gitu. Sama-sama kita ketahui ayah bunda di surah Al-Asr gitu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr gitu ya. Demi masa gitu ya.
Allah bersumpah dengan waktu gitu ya. Ini menandakan setiap Allah bersumpah dengan waktu, setiap Allah bersumpah dengan makhluknya, hanya Allah yang boleh gitu ya. Pastinya ada tema yang sangat penting di waktu tersebut, di makhluk tersebut. Maka kita lihat wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian ya, seperti itu. Jadi seluruh manusia itu ayah bunda, kita tahu di dalam surat ini semuanya dalam kerugian. Kalau sampai situ saja gitu ya, ayat itu, berarti kita semua rugi ayah bunda ya. Tidak ada yang beruntung gitu ya. Tidak ada yang beruntung. Tapi masya Allah, Allah lanjutkan berikutnya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Masya Allah ya bunda. Maka ketika kita beriman kepada Allah, dan ini pula yang diperjuangkan oleh para sahabat gitu ya. Bagaimana kita kenal keluarga Ammar bin Yasir kan? Ammar bin Yasir ini salah satu awal-awal yang memang masuk Islam gitu ya. Ketika cahaya Islam sudah hadir, yang awal-awal tuh yang mengenal Islam tuh anaknya Ammar. Yasir itu ayahnya. Jadi singkat cerita, ayahnya ini Yasir itu dia mencari saudaranya, beliau dari Yaman, ayah bunda, mencari keluarganya yang hilang gitu ya, yang tidak tahu kabarnya, pergi ke Mekah. Singkatnya di Mekah itulah beliau dijodohkan oleh Sumayyah, ibunya Ammar gitu. Cahaya Islam tumbuh hadir, maka Ammar ini menemui Rasulullah dan masuk Islam gitu ya. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kabar baik ini tidak hanya ingin dirasakan oleh Ammar ayah bunda, tapi ia coba menyampaikan ini kepada orang tuanya, sehingga masya Allah ayahnya Yasir dan juga Sumayyah ibundanya masuk Islam. Tapi keislaman keluarga ini didengar oleh dedengkot kafir Quraisy ayah bunda. Tidak suka ya pastinya orang-orang itu ketika itu ada orang yang masuk Islam. Maka bayangkan ayah bunda, keluarga ini disiksa, diterik matahari yang panas, tidak seperti kita gitu ya, panasnya memang panas di Medan ya. Tapi saya sempat lihat ternyata di dunia ini ada daerah yang cukup panas, namanya padang pasir Lut ya, di daerah Iran atau Irak saya lupa aja. Jadi sekian derajat Celcius gitu ya, sangat panas gitu ya. Ya pastinya di Arab itu sangat panas ayah bunda, diseret, diterik matahari yang luar biasa panasnya. Tidak hanya itu, mereka dibakaikan baju besi. Bayangkan dulu sudah panas, menyengat pasir juga panas gitu ya, dibakaikan baju besi, disiksa sedemikian rupa ya, sampai kita tahu semuanya bahwa syuhada pertama dalam Islam yaitu ibunda Sumayyah gitu ya. Jadi kafir Quraisy itu menusukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, bagian tubuhnya ibunda Sumayyah, sehingga beliau syahid, syuhada. Tapi dengan penyiksaan sebegitu rupa, mereka tidak ingin keluar kembali dari agama yang sudah mereka yakini gitu ya. Saking berharganya. Maka dari itu ketika kita baca sejarah, kita baca literasi, ternyata luar biasa ya bunda, makna iman ini yang mesti sama-sama kita renungi bersama, bahwa ini nikmat yang terbesar gitu dalam kehidupan kita. Bahkan banyak dalam ayat Allah menyampaikan tentang janjinya gitu ya, janjinya tentang janji kepada orang-orang beriman seperti itu ya. Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin gitu. Sungguh Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Maka kita banyak lihat bagaimana orang-orang beriman ketika itu gitu ya bunda. Banyak kisah-kisah yang dengan izin Allah, atas pertolongan Allah, Allah menolong orang-orang yang beriman seperti itu. Juga ada ayat yang menyampaikan, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi
Ketika kita beriman kepada Allah, kelak yakinlah ya bunda, Allah akan memberikan kita jalan, Allah akan membimbing kita, Allah akan mengarahkan kita, gitu, seperti itu. Yang terakhir, sebenarnya banyak janji-janji Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang beriman ya bunda, kepada orang-orang beriman seperti itu. Ya mungkin ini masyhur ya, kita sering dengar ayat ini. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, gitu ya. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, ia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Mudah-mudahan nikmat iman ini senantiasa coba kita renungi bersama, nikmat iman terbesar gitu. Nikmat iman dan nikmat Islam ini. Bahkan sering kita dengar gitu ya, mungkin bapak-bapak di masjid gitu ya, ketika khutbah Jumat ya. Semoga tidak tertunduk ketika khutbah Jumat ayah bunda. Katanya sih tempat yang paling ini gitu ya. Iya. Kok tiba-tiba menghilang ininya gitu ya, khotibnya gitu ya. Ternyata kepalanya yang menunduk gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, seperti itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya gitu ya, dan tidak meninggal ya kecuali dalam keadaan muslim. Maka ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat terbesar dalam aktivitas kita sehari-hari ya bunda. Maka harusnya hari demi hari kita itu bertambah keimanan kita. Hari demi hari kita semakin kokoh keimanan kita. Karena ini merupakan nikmat terbesar. Ya, bayangkan kalau kita punya harta yang luar biasa yang kita ini kan pasti kita jaga, kita rawat kan ya. Seperti itu gitu. Maka ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini yang harus kita jaga bersama. Inilah bagian kita berusaha menjaganya. Kita kumpul bareng gitu ya. Mudah-mudahan para bunda atau ayah yang belum hadir, KBO berikutnya lebih ini lagi gitu ya, kita sama-sama maksimalkan gitu ya bunda. Pada Allah tadi kita mulai jam 10:30 gitu ya, di undangan 9:30 gitu ya. Tidak mengapa ya bunda, tidak mengapa kita di awal-awal, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Maka inilah yang harusnya hari demi hari kita coba perjuangkan. Dan sebagaimana kita ketahui, al-iman itu kan i'tiqadul bil jinan gitu ya, meyakini dalam hati, wa qaulu bil lisan gitu ya, mengucapkannya dalam lisan, wa amal bil arkan, mengamalkannya dalam perbuatan. Memang ada kaidah bahwa iman para sahabat gitu ya, yang sebagaimana kemarin disampaikan oleh guru kita KBO sebelumnya tentang Makkiyah Madaniyah seperti itu. Ini sebenarnya banyak sekali kalau kita renungi, mentadaburi 23 tahun gitu kurang lebih dakwah Rasulullah yang disampaikan oleh Ustaz Sugi. Kalau dilihat masyarakat Arab itu nggak mungkin gitu ya, saking gelapnya, saking zolimnya gitu. Tapi dengan cahaya dan kurikulum yang Allah berikan, dipandu oleh Rasulullah, maka yang awalnya jahiliyah menjadi cahaya yang terang benderang bahkan sampai ke seluruh dunia ini gitu ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita sama-sama senantiasa mengingat bagaimana jasa-jasa Rasulullah, semakin hari semakin mencintai Rasulullah gitu ya. Bahkan ada disampaikan kenangan indah Anas bin Malik gitu ya, sahabat kecil, di mana ketika itu sahabat ini diasuh oleh Rasulullah ayah bunda kurang lebih 9-10 tahun ya bersama beliau, menyampaikan luar biasanya akhlak beliau gitu. Wa innaka la'ala khuluqil azim, bahkan Allah menyampaikan dalam firman-Nya gitu ya, bahkan Rasulullah itu akhlaknya yang agung gitu. Beliau menyampaikan, Rasulullah itu tidak pernah menyampaikan kepada Anas, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu gitu ya. Bahkan luar biasa sekali, Anas ini didoakan oleh Rasulullah gitu kan. Beliau ibundanya Ummu Sulaim ketika hijrah bahkan menyampaikan seandainya hari bahagia di dunia ini dikumpulkan menjadi satu, menggambarkan bahagianya ketika Rasul datang ke Madinah.
yang ketika itu Yathrib ayah bunda, maka tidak akan mampu untuk menandingi hari bahagianya di mana Rasulullah datang, seperti itu. Yang luar biasa, bahkan mereka menanti-nanti gitu ya, ketika itu di Madinah gitu ya, menanti-nanti melihat gitu kan, belum ada, kembali lagi mereka dalam keadaan sedih gitu. Pas waktunya, pas momennya, masya Allah mereka bergembira sekali, senang sekali gitu ya. Jadi hari-hari yang luar biasa, di mana mereka sangat mencintai oleh Rasulullah. Karena memang hari-hari yang disampaikan Ummu Sulaim itu ibundanya Anas bin Malik itu senantiasa mengajarkan anaknya itu bagaimana mencintai Allah, bagaimana mencintai Rasulullah. Seperti itu. Itulah, mudah-mudahan ayah bunda duduknya kita di sini semakin bertambah keimanan kita, duduknya kita di sini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Seperti itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang keseharian dan kegiatan-kegiatan santri dan guru Kitab Al-Fatih. Sebagaimana kita sama-sama ketahui ayah bunda, mungkin ya saya baru mengalami proses ketika penerimaan santri baru, di mana orang tuanya itu harus hadir dua-duanya, harus hadir dua-duanya, berkomitmen gitu ya, berkomitmen sama-sama, karena sudah disampaikan bahwa Kitab Al-Fatih ini perantara, bahasanya perantara. Bagaimana disampaikan oleh seorang ulama, presentasi terbesar pendidikan itu ada di orang tua gitu ya, ada di orang tua. Maka kalau kita simak betul baik-baik, kenapa di KBO pertama itu disampaikan tentang visi generasi abad 21 gitu ya. Yang kedua Makkiyah dan Madaniyah. Sebenarnya kalau sama-sama kita renungi bersama ayah bunda, itu hendak mengarahkan kita agar keluarga kita tuh punya visi gitu ayah bunda, gitu ya. Punya tujuan gitu ya, punya tujuan, hendak kemana kita bawa keluarga kita ini. Makanya disampaikanlah hal itu ayah bunda ya, bahwa ternyata tugas berat ayah itu bukan mencari nafkah gitu ya, tapi bagaimana keluarganya itu terhindar dari api neraka ya, yang kemarin disampaikan kan, At-Tahrim ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, seperti itu. Dan uniknya kalau kita renungi ayah bunda di surah ini At-Tahrim, ayat berikutnya menjelaskan tentang orang-orang kafir, dan ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Kan sama-sama kita ketahui bahwa ketika taubat nasuha itu kan benar-benar sesuatu yang itu kesalahan besar ayah bunda ya. Dan kita tadabburi bersama kenapa ayat itu ditaruh di surah yang memang yang ada tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum gitu kan. Pasti ada korelasinya ayah bunda, gitu ya. Dan ternyata memang ayah bunda ketika kita belum maksimal untuk mendidik anak, efeknya ya tadi pasti ada dosa-dosa yang nantinya itu cukup besar yang harus kita tobati ayah bunda, gitu ya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi sama-sama kita renungi bersama tentang ayat ini, betapa inilah yang menjadi bahan renungan kita bersama. Bahkan kita diminta oleh Allah untuk bertobat gitu ya. Boleh jadi kita belum maksimal memahamkan anak-anak kita tujuan akhir dari kehidupan ini, memahamkan anak-anak kita untuk terhindar dari api neraka. Berikutnya ada ayat yang sempat sudah dibahas, surah At-Tur ayat 21. Bagaimana visi ke depan kita adalah berkumpul kembali di surganya Allah gitu ya. Berkumpul kembali di surganya Allah. Tidak hanya di dunia kita berkumpul gitu ya, tapi di surganya Allah. Berikutnya Al-Furqan ya, ayat 74, yang sering kita doa gitu ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kita minta kepada Allah itu bukan minta anak kita pintar dan sebagainya, itu bukan berarti salah ya bunda ya. Tapi kita minta awal itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrah gitu ya. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Sugi, qurrah itu kan yang menyejukkan pandangan gitu ya. Yang disampaikan itu kan air mata gitu ya. Oh ternyata air mata itu yang disampaikan kemarin itu ada dua ya bunda ya.
ada air mata bahagia. Ya cirinya dia tuh dingin gitu ya. Kalau lagi ini ada air yang hangat gitu ya. Kalau hangat tuh yang tidak mengenakan gitu ya mungkin ya. Tapi kalau anak itu ayah bunda, kalau kita lihat ketika kita melihat keluar air mata bahagia gitu ya, ketika pun kita terpejam, iya insya Allah itu menjadi apa ya, qurrah juga, qurrata ayun gitu ya, baik terpejam kalau kita melihat gitu. Tapi beda kalau nauzubillah gitu kan, kalau ada anak-anak yang terpejamnya saja masih membuat orang tua tuh memikirkan, iya seperti itu ya benar ya, mohon maaf mungkin sikapnya, tingkah lakunya membuat orang tua tuh tidak nyenyak tidurnya seperti itu. Maka ya bunda, sebagaimana sudah disampaikan, itulah visi-visi yang harus kita sama-sama kuatkan, sering-sering mungkin kita ulang agar kita bisa sebagai nahkoda mungkin ya, ayah bunda, mengarahkan keluarga kita ke sana seperti itu. Ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya insyaallah sebagaimana disampaikan, kita akan coba masuk ayah bunda untuk mengenal kutab, keseharian dan kegiatan-kegiatan santri dan guru kutab al-khatib. Di harapannya di sini ayah bunda nanti akan mengenal. Jadi nanti apa yang kita ajarkan, kita terapkan, itu nanti bisa diterapkan walaupun mungkin tidak seutuhnya gitu ya di rumah seperti itu, dalam rangka ayah bunda agar apa yang kita coba sama-sama tanam tadi sebagaimana yang sering disampaikan oleh guru-guru kita terkait fokus pendidikan kita di usia-usia dini ini. Kan kalau kita lihat itu setiap fase itu punya hal yang harus kita coba maksimalkan ayah bunda. Kalau kita lihat kan fase manusia itu ada fase wiladah gitu ya, melahirkan. Nanti ada fase rodoah, itu menyusui gitu ya. Ada fase hadonah. Hadonah itu kan kalau rodoah sampai 2 tahun ya. Kalau fase hadonah 3 sampai 6 tahun. Nanti ada fase tamyiz, rusda dan juga balik seperti itu. Maka ya bunda yang nanti Allah sama-sama kita akan terkait setiap fasenya ya bunda, termasuk di kutab ini sebagaimana disampaikan bahwa kalau kita lihat ayah bunda pendidikan hari ini itu, saya mengulang kembali, merojah kembali gitu, agar semakin menguatkan. Ada 2 masalah besar pendidikan hari ini. Ini sudah terjadi bertahun-tahun sebenarnya, dan kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Saya taruh di akhir sebenarnya slide-nya ya, tapi saya ingin coba mengawali dengan slide ini gitu. Nah ini ya bunda. Nah ini sebenarnya ilustrasi ya bunda terkait pendidikan hari ini gitu. Di mana ada seseorang yang dia berbicara, ada orang di seberang sana gitu kan, tidak mendengar. Nah di antara 2 ini ada jurang pemisah. Ini sebenarnya analogi di mana adanya pemisah antara ilmu dan amal gitu ya. Jadi banyak sekali mungkin sekarang ini pendidikan ya merasa mulia ketika sudah banyak ilmu gitu ya, banyak ilmu gitu. Tapi untuk amal kosong gitu ya. Bahkan jadi sebaliknya, dia mengamalkan tanpa ilmu. Jadi ada jurang pemisah. Kita tidak ingin seperti itu ayah bunda. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, berikutnya ini masalah yang terjadi di pendidikan hari ini, yaitu kita lihat ini ilustrasi saja ya bunda, di mana ada seorang guru gitu ya, di mana ada seorang guru yang seolah-olah yaitu ada buku-buku gitu ya, seperti di blender gitu ya, dimasukkan gitu ya ke santri-santrinya seperti itu. Jadi hanya sekedar mentransfer ilmu ayah bunda. Nah ini juga yang tidak ingin kita terjadi oleh anak didik kita. Kalau hanya mentransfer ilmu, ada yang lebih canggih kan ya. Google itu lebih canggih mungkin dari kita gitu. Kayak kalau saya tanya ayah bunda, coba sebutkan sekarang luas kota Medan gitu ya. Berapa luasnya, berapa jumlahnya.
Kita mungkin masih mikir gitu ya, tapi kalau kita buka gitu ya, langsung ya. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh Google itu, yaitu transfer ruh gitu ya. Nah, maka dari itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang coba kita sama-sama pahami bersama tentang yang pernah disampaikan oleh guru kita tentang tahapan pondasi awal dari sahabat mulia Jundub bin Abdullah. Kunna man Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan hazawira fata'allamna al-iman qabla an ta'allamna al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdada bihi iman. Jadi kami bersama Nabi saat kami masih remaja, kami belajar iman sebelum Al-Qur'an. Kemudian ketika kami belajar Al-Qur'an bertambahlah keimanan kami. Jadi memang fase awal itu ayah bunda yang dirahmati Allah, bagaimana tertanam iman dalam diri anak-anak. Hari-harinya itu ayah bunda. Kalau kita lihat kan ayat-ayat Makkiyah berbicara tentang itu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mungkin yang jadi pertanyaannya bagaimana cara menanamkan iman tersebut gitu kan ya. Yang sudah disampaikan oleh guru kita, jadi kita mentadaburi ciptaan Allah. Jadi mengenal sang pencipta dengan ciptaan. Ayah bunda. Jadi hari-hari inilah yang menjadi kerangka besar ayah bunda, bagaimana anak-anak tuh setiap harinya tuh tertanam keimanan dalam diri mereka. Jadi seperti ibarat bangunan, kita punya prioritas utama dulu gitu ya. Kalau bangun bangunan kan prioritas utama apakah menghadirkan AC dulu gitu ya, menghadirkan meja dulu, atau pondasi dulu ayah bunda? Pondasi dulu. Maka itu yang sedang kita fokuskan ayah bunda. Yang namanya bangun rumah, pondasi itu ya mungkin terlihat tidak menarik ayah bunda ya. Bahkan mungkin kalau bangun pondasi ditutup kan, agar banyak yang tidak melihat dan sebagainya, mungkin bahaya dan sebagainya gitu ya. Kalau diibaratkan misalnya tidak menarik gitu ya, tidak seperti menghadirkan lampu-lampu yang indah, AC gitu ya, pernak-pernik yang lain gitu. Maka di fase ini ayah bunda memang perlu waktu. Karena perlu waktu, kita perlu juga ruang-ruang sabar. Ruang-ruang sabar yang harus dihadirkan orang tua. Gitu. Mungkin ketika ditanya gitu ya, ketika pulang, dek belajar apa dek gitu ya. Mungkin usia-usia segitu, usia 5 tahun ayah bunda, mungkin yang diingat Ustadz, Abi, Umi, itu kata Ustadz Kamidan katanya gitu ya. Saya harus duduk rapi gitu ya. Mungkin diingat yang berkesan gitu ya bunda ya, belum memahami gitu ya. Tapi ini ayah bunda, kita perlu sabar gitu. Bahkan anaknya Ustadz Walid ayah bunda sama gitu ya. Beliau usianya Ustadz Walid, mungkin ayah bunda tahu gitu ya. Tim Awalun dengan Ustadz Budi gitu ya. Seperti itu ayah bunda. Jadi ketika ditanya, namanya anak-anak belum mampu menyampaikan apa yang dia pelajari dan sebagainya. Nah disinilah ayah bunda kita mulai mentahapi apa sih yang dilakukan anak-anak ketika dikutab, agar orang tua memahami. Maka dari itu, satu kali saja KBO ayah bunda tidak hadir, itu seperti rangkaian yang nanti terputus gitu. Jadi pemahamannya nggak utuh. Bahkan ada kaidah al-fahmu nisfu ijabah gitu ya, bahwa kepahaman itu setengah jawaban. Kalau kita sudah paham soal itu, baca aja sudah paham, belum jawab, itu sebenarnya sudah setengah jawaban gitu ya. Baru kita ngisi gitu. Nah kalau ayah bunda KBO tidak hadir gitu ya, 1 kali, 2 kali misalnya kan, itu ada hal-hal yang nanti pemahaman itu tidak utuh gitu. Ini sayang sekali ayah bunda. Maka sedikit-sedikit kita coba nanti kita masuk, apa sih yang dilakukan anak-anak kita. Nah, coba kita nanti terapkan kembali di aktivitas rumah kita. Karena dulu ayah bunda kita lihat, bahkan banyak kitab gitu kan, seperti Tuhfatul Atfal gitu ya, itu kan hadiah dari ayah kepada anaknya yang membahas tentang tajwid gitu ya, membahas tentang tajwid seperti itu. Nah dulu ya memang pendidikan itu dari rumah gitu kan. Nah karena kita kondisi saat ini beberapa hal, kita carikan lembaga yang memang sesuai dengan visi keluarga kita, yang sesuai dengan tujuan yang sedang kita bangun kan. Jadi kita lihat nih, mungkin ayah bunda gitu kan merasa gelisah dengan kegundahan dengan pendidikan saat ini gitu ya, dimana nauzubillah ya bunda banyak gitu ya, saya lihat di medsos dan sebagainya gitu kan, betapa mengerikannya kondisi saat ini.
Tidak hanya remaja sekarang, terpapar ke anak-anak juga gitu kan, yang kasus di Pekanbaru itu gitu ya, ada grup, mohon maaf, grup WA yang LGBT itu, nauzubillah gitu ya bunda ya, dan lain sebagainya, kan menjadi kegelisahan kita bersama seperti itu. Dan yakinlah ya bunda, ketika kita nanti baca hadis ini, semakin yakinlah, semakin kokohlah. Ternyata yang fase yang awal yang harus kita kuatkan adalah tentang bagaimana tertanamnya keimanan kepada anak-anak kita gitu. Ini menjadi benteng nanti. Karena kalau sudah iman, sudah yakin anak-anak kita itu seperti seseorang yang kalau nanti sudah tertanam ayah bunda, nanti dia dalam dirinya penuh dengan kesadaran menjalankan apa yang Allah perintahkan, dengan penuh kesadaran meninggalkan apa yang Allah larang. Karena kalau kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang beriman, setelahnya pasti kalau tidak larangan itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman. Yang sudah tertanam tuh langsung saya dipanggil. Apa selanjutnya? Qu anfusakum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, ya, kita diperintahkan untuk puasa. Nah, sering mungkin membahas terlewat tentang iman ini gitu ya. Jadi sehingga puasa itu menjadi sebuah beban, boleh jadi seperti itu. Karena ranah tahapan imannya boleh jadi terlewat gitu ya bunda. Kita sering boleh jadi dulu juga pengalaman anak pribadi kalau belajar iman tentang ilmu saja, pengetahuan saja tentang rukun iman gitu ya, tanpa kita coba masuk harusnya seperti apa seperti itu. Nah, itu ayah bunda yang sama-sama coba kita renungi bersama tentang ini. Jadi ketika baca tentang hadis ini nih, sebuah konsep pendidikan yang luar biasa, ini langsung dari Rasulullah yang senantiasa dibimbing oleh Allah tentang kami belajar iman sebelum Al-Quran. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, ketika orang itu belajar Al-Quran, berikutnya bertambahlah iman kami. Nah, Masya Allah, ini jadi kerangka besar ayah bunda di aktivitas kita Kitab Al-Fatih ini. Kita mulai masuk gitu ya, coba kita mengenal tentang keseharian dan kegiatan-kegiatan santri dan guru Kitab Al-Fatih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga waktunya cukup ya Ibu Bunda ya. Kalau nggak cukup mungkin disudahkan gitu ya. Baik. Iya. Oh iya. Ini juga menjadi konsep besar ayah bunda. Nanti bisa diturunkan. Kalau sudah iman, pasti interaksi Al-Qurannya dengan sangat baik gitu ya. Masya Allah, bahkan Busro juga itu kabar baik. Ada salah seorang santri madrasah, jadi lulusan Kutab ayah bunda. Nanti menerusnya tuh di madrasah, pondok pesantren madrasah. Sekarang itu ada di Bogor gitu ya. Guru kita Ustaz Budi di sana tinggalnya. Beliau itu tasmi 30 juz, Masya Allah. Dengan izin Allah selesai kurang lebih 2 hari ya, Rabu Kamis kalau tidak salah. Tasmi ayah bunda, dan tanpa kesalahan ayah bunda, luar biasa gitu. Jadi juz 1 sampai juz 30 gitu ya. Nah itu ayah bunda. Jadi kalau pondasi imannya sudah baik, jadi berinteraksi dengan Quran tuh sebuah kenikmatan gitu. Maka saya merenung gitu ya. Oh, ternyata para ulama dulu kenapa nikmat gitu ya baca Al-Quran, karena pondasinya sudah kokoh. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran tuh bukan sebuah beban, tapi sebuah kenikmatan ketika baca lagi, nambah lagi gitu ya. Bahkan satu ayat diulang-ulang gitu ya, bahkan tak terasa air mata menetes dan sebagainya seperti itu. Nah kita mulai ayah bunda. Nah inilah pentingnya kita coba mengenal kan, mengenal. Nah, kita baru masuk mengenal nih ayah bunda. Nanti kan tema-tema KBO berikutnya nanti ada tema-tema tentang BBO, belajar bersama orang tua gitu ya. Apa sih, bagaimana? Nah ini ayah bunda tadi sedikit satu saja tidak hadir kondisinya tadi ya. Pemahaman tuh nanti nggak utuh. Maka dari itu mungkin yang ibundanya nggak hadir, ayahnya nggak hadir, mungkin nanti bisa diskusi bareng gitu ya. Karena tadi ayah bunda, sesungguhnya pendidikan terbesar itu ada di sisi orang tua. Seperti itu. Nah, berikutnya kita kenal keseharian santri dan guru gitu ya. Sebagaimana ayah bunda ketahui, terkait kedatangan di Kap Medan itu jam berapa? 7.30 sampai jam 7.45 ya. Jadi
ayah bunda berangkat mungkin sesuaikan kondisinya. Kalau di pusat di Depok dia 7 sampai 7.15 karena kita sorok dengan guru kita Ustaz Sugi terkait Medan ini, kita sesuaikan. Jadi 7.30 kedatangan sampai 7.45. Jadi mereka datang, mungkin sering juga ya disampaikan guru-guru gitu ya. Sebelum nanti ke sini ayah bunda di rumah anak-anak kita sudah berwudu dulu gitu ya. Karena salah satu adab ketika bermajelis ilmu itu berwudu seperti itu. 7.30 sampai 7.45 kedatangan santri. Nah, guru-guru itu menyambut ayah bunda. Ini juga sebuah konsep guys, pendidikan di mana pendidikan itu tidak hanya di ruang-ruang kelas. Kita banyak melihat bagaimana Rasulullah itu mendidik para sahabatnya ketika di luar kelas gitu. Maksud di luar, bukan hanya sekedar di halaqah saja gitu. Di luar, bahkan ada kisah ya Abdullah bin Abbas ketika dibonceng oleh Rasulullah dengan unta kan. Rasulullah menyampaikan, "Ya gulam, wahai anakku sayang." Jadi Rasulullah pun itu menempatkan lawan bicaranya. Ini remaja, orang tua, anak-anak. Nah, kalau kita lihat redaksi teksnya ya bunda itu, "Ya gulam, wahai anakku sayang, inni u'allimuka kalimat," kata Rasulullah. "Wahai anakku sayang, aku hendak mengajarkanmu beberapa kalimat." Sampai ingat Abdullah bin Abbas, padahal itu sedang dibonceng oleh Rasulullah di unta. Ternyata berarti kan luar biasa sekali gitu ya metode Rasulullah. Dan kita pun para guru diajarkan itu para ayah. Jadi ada 40 metode pengajaran Rasulullah yang dikarang oleh ulama Abu Fatah Abu Gudah seperti itu ya. Jadi senantiasa ada literasi yang diarahkan oleh guru-guru kita gitu. Jadi kata Rasulullah, dan nanti Abdullah bin Abbas ini menjadi mercusuar keilmuan gitu ya. Ketika beliau menjadi seorang ulama yang luar biasa. Kata beliau, "Ihfazillaha yahfazka." Wahai anakku sayang, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di hadapanmu. Seperti itu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fasta'in billah. Kalau ingin minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Saya terinspirasi ya bunda. Jadi ini kan masih Abdullah bin Abbas nih kecil ya kan. Jadi apa yang Rasulullah praktekkan, coba saya juga praktekkan ya bunda. Jadi ketika saya naik motor gitu, nah sambil berkisah ke anak gitu kan. Ustaz mau bukan Ustaz ya, saya manggilnya ke anak itu Abuya, Buya. Buya mau kisah nak tentang Abdullah bin Abbas. Jadi momentum ayah dalam perjalanan ini penting ayah. Jadi itu kan momen dimana salah satu nasihat yang bisa masuk itu ketika perjalanan kan. Jadi jangan diam gitu ya, motor dari mulai naik sampai ke Kutap krik gitu ya, nggak ada suasana dialog, nggak ada suasana kedekatan gitu ya. Jangan ayah bunda, coba dialog dengan anak itu diingat ayah bunda, apalagi yang nasihati ayah. Kalau ibu tidak perlu kita arahkan gitu ya, itu ucapannya sudah mengejawantah gitu, banyak sekali gitu ya, tidak perlu diarahkan ya. Itu kalau ayah itu banyak ininya mungkin ya kan, makanya inspirasinya kenapa dialog di Al-Quran itu banyak antara ayah dan anak gitu ya, seperti itu. Jadi kita ayah bunda, ayah terutama gitu ya, ketika ngantar ke Kutap ya, sebelumnya dikondisikan gitu ya, di rumah berwudu dulu dan sebagainya. Bahkan mungkin Ustazah juga menyampaikan siapa tadi yang berdoa ketika kesini gitu ya bunda. Ini tadi ayah bunda, bagaimana mengkoneksikan anak-anak itu kepada Allah seperti itu. Jadi bukan sekedar mengajari ilmu saja gitu ya, tapi bagaimana para guru itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi menjadi apa ya bahasanya, mengarahkan anak-anak itu sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita, mengkoneksikan hubungan para santri dengan Robnya gitu. Sebagaimana sudah baikkah atau seperti apa gitu ya. Seperti itu mungkin sebelum berangkat diajarkan berwudu, karena tema wudu ini juga akan menjadi prioritas juga ya bunda, kita akan tahapi nanti insya Allah tema wudu ini, karena akan berdampak. Biasanya seseorang yang wudunya baik, nanti ibadahnya itu baik. Bahkan ada sahabat kan yang punya amanah tersebut gitu ya,
wudunya baik. Makanya ya kita lihat juga ya bunda, kita lihat anak kita bagaimana wudunya. Ya, kita yang sebagai orang tua mencontohkan. Dalam perjalanan tadi ya bunda ya, jangan hanya tadi ya diam saja gitu ya, tapi coba ada dialog. Ya itu menjadi inspirasi kita, hadis-hadis Rasulullah. Kisah tadi Abdullah bin Abbas boleh disampaikan. Mungkin terlihat anak kita seperti tidak mendengarkan, tapi yakinlah ya bunda, penyampaian orang tua itu kepada anak menjadi momentum yang sangat yaitu. Mungkin ayah bunda pernah mungkin ya ada momentum di mana ayah atau bundanya, mungkin kakek nenek anak-anak gitu ya, ketika nasihat ayah dulu gitu ya. Termasuk saya juga sempat dikasih nasihat sama ibu gitu ya. Masih ingat sekali gitu ya, masih ingat sampai sekarang gitu ya. Coba berusaha mengamalkan, semoga menjadi mengalir gitu ya pahalanya kepada beliau. Seperti itu ya gitu. Jadi momentum itu jangan sekedar saja. Jadi ada nasihat yang ayah bunda berikan, termasuk murojaah juga gitu ya. Murojaah bisa di perjalanan. Masya Allah kalau dari Amplas ke sini 30 menit gitu ya, Pak Saladin gitu ya, itu bisa ya Masya Allah ya bunda, luar biasa gitu ya. Anak-anak saya tahapi ya bunda, sekarang tuh setiap tasnya alhamdulillah 1 juz. Mereka 1 juz duduk mendengarkan yang tasnya ini dalam rangka tadi membiasakan ayat-ayat itu terdengar oleh dirinya. Nanti saya bahas ya untuk saat nanti pas jam tasnya kenapa seperti itu gitu, Masya Allah luar biasa ya bunda ya. Jadi datang mereka nanti disambut oleh guru, itu juga sudah kami arahkan bagaimana guru menyambut. Jadi jangan lihat santri sekarang gitu ya, tapi coba mereka sebenarnya kan dibatasi oleh waktu saja. Sesungguhnya mereka lah yang kelak meneruskan kita seperti itu ya. Maka ketika sambut ya tadi ya, ini ada memulai dengan menghadirkan kehangatan dan kesejukan, disapa gitu ya, assalamualaikum ya. Kadang-kadang kalimat-kalimat itu ayo bunda kami betulkan, misalnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Sambil dilus gitu ya. Itu merupakan pendidikan Rasulullah, disentuh bagian-bagian tubuhnya yang memungkinkan gitu ya, antara ikhwan gitu sama ikhwan, akhwat juga menyesuaikan gitu ya, anak-anak gitu ya, seperti itu. Sambil dibetulkan, sambil diberikan nasihat-nasihat nantinya untuk menjaga adab dan sebagainya, seperti itu. Dan terkadang pun alhamdulillah gitu ya, coba diarahkan guru-guru itu ada yang bawa minyak wangi ya, saya bawa minyak wangi gitu ya, saya bawa minyak wangi gitu ya, sambil diselipkan nasihat ayah bunda. Nah, semoga hidupmu nanti harum, menebar manfaat yang banyak. Jadi tidak hanya sekedar datang saja, tapi kita sambut ayah bunda, sambut gitu ya. Tadi menghadirkan kehangatan dan kesejukan. Karena kan target pendidikan itu ada 2 hal, menghadirkan kebaikan dan kebahagiaan. Jadi santri itu ketika datang harus bahagia, belajar itu harus bahagia, ya. Kan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi harus bahagia. Kita juga arahkan seperti itu ayah bunda. Arahkan seperti itu. Jadi mereka datang 7.30 sampai 7.45. Jadi harapannya pun ayah bunda juga bisa maksimal gitu ya. Bisa maksimal datang karena ada momentum itu gitu ya. Nanti disambut sama gurunya seperti itu ya. Ya Masya Allah ada beberapa orang tua yang lebih awal dari kita gitu ya. Luar biasa ya, luar biasa gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya datang nyamperin gitu ya, nyamperin gitu ya. Ya luar biasa alhamdulillah ya bunda. Jadi itulah ya bunda ya, sisi-sisi itunya tadi. Makanya tidak lepas dari tadi fondasi awal tadi, targetan utama tentang keimanan itu. Masuk ikrar ayah bunda, kita kondisikan ikrar. Ikrar itu kan pengucapan ya. Di sini mengokohkan iman melalui pendengaran dan lisan. Jadi kita kokohkan kembali target besar kita ayah bunda, iman dan lisan tadi. Apa isi ikrar itu ayah bunda? Jadi ikrar itu nanti ada kalimat-kalimat thayyibah gitu ya. Mungkin saya contohkan seperti ini kurang lebih. Ikrar kutab al-fatih. Anak-anak ikut. Setelah kondusif, baris, ikrar kutab al-fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kita
diarahkan untuk berenang, kita tuh lemah nak. Ayah bunda kita tuh lemah, hanya Allah yang kuat. Kita berlindung hanya kepada Allah. Kita tuh nggak bisa apa-apa, hanya Allah yang menguatkan. Kita nggak tahu apa-apa, hanya Allah yang menguatkan. Bahkan ada seorang ulama ditanya, salah seorangnya, beliau luar biasa kagum, kenapa beliau bisa sampai seperti itu ilmunya. Beliau menyampaikan binafil i'timad, kata beliau seperti itu. Kenapa beliau dengan izin Allah hadir seperti itu gitu ya? Kata beliau, ketika saya belajar, saya tidak pernah menyandarkan kepada kemampuan diri saya. Saya hanya menyandarkan kepada Allah. Ini juga diajarkan, maksudnya diarahkan kepada anak-anak gitu ya. Kita berlindung kepada Allah gitu. Binafil i'timad, seperti itu ya kata seorang ulama. Wasabari kasabril, saya lupa konteksnya. Jadi sabarnya setelah dia tidak menyandarkan dengan kemampuan dirinya, sabar seperti sabar benda mati. Maksudnya kokoh gitu ya. Kan kalau benda mati digeser ke sana dia mau, digeser ke sini dia mau, seperti itu gitu ya. Ya seperti itu ya bunda ya. Dan cekatan seperti cekatannya burung gitu. Beliau sampaikan seperti itu. Jadi luar biasa ketika beliau belajar seperti itu. Jadi tidak menyandarkan pada kemampuan diri. Setelah itu, setelah ta'awudz ayah bunda, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini diulang-ulang tiap hari ayah bunda. Agar apa? Agar tertanam dalam dirinya. Yang pengasih dan penyayang itu hanya Allah. Nah. Sangat sayang. Sebagaimana pernah saya sampaikan kan, ketika ada seseorang seorang ibu yang datang sedang berkumpul dengan para sahabat, bawa bayi lalu sedang menyusui, kata Rasulullah. Ini juga metode ya, bagaimana Rasulullah tidak melewatkan momentum. Ini juga penting ayah bunda, tidak melewatkan momentum gitu ya. Misalnya nanti ayah bunda lagi jalan gitu sama anak-anak gitu ya, naik motor, ada suatu hal tuh kejadian gitu ya, jangan lewatkan momentum itu. Rasulullah seperti itu, tidak melewatkan momentum. Sama ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul, ada bulan purnama kan, Rasulullah tidak melewatkan momentum, sampaikan bahwa kelak kita akan melihat jelas wajah Allah seperti kalian melihat jelas bulan purnama. Jadi Rasul itu tadi ya menyampaikan kepada para sahabatnya, sudahkah kiranya wanita itu melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak akan pernah mungkin ya seorang ibu melemparkan anaknya. Beliau menguatkan, wallahi demi Allah, sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya dibandingkan ibu mencintai anaknya. Oh ternyata yang sangat mencintai kita itu ada yang melebihi ibu dan ayah kita, yaitu Allah. Ulang-ulang ayah bunda, ulang-ulang tiap hari kan, ulang-ulang dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada ikrar tadi. Lalu nanti ada kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru setelah itu berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Seperti itu ya. Nah, materi ikrar luar biasa. Jadi anak-anak hari Senin itu disampaikan dengan kisah dari Nabi Ibrahim. Ini ada Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, terus kisah-kisah para nabi itu. Nabi Yunus, ya ada kisah-kisah tadi seperti itu. Jadi disampaikanlah kisah hari Senin itu kisah. Ya tentang tauhid kan, Nabi Ibrahim disampaikan itu tapi bahasanya kalau saya lihat itu luar biasa, bahasanya memang untuk anak-anak. Bahasanya kisah tersebut. Jadi disampaikan kisah ya bunda tentang bagaimana Nabi Ibrahim ketika itu ada yang membuat patung kan, patung-patung, sehingga Nabi Ibrahim
menghancurkan patung-patung itu, disisakan satu gitu ya. Mereka berdialog siapa nih yang disampaikan, pasti itu perbuatan Ibrahim, panggil Nabi Ibrahim kan. Bagaimana itu kita kisahkan kepada anak-anak, menguatkan kalimat tadi, tauhid tadi, tentang keimanan gitu ya. Patung kan nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa kenapa disembah dan sebagainya seperti itu gitu ya. Dikuatkan kepada anak-anak, dikuatkan kepada anak-anak, bahkan atas izin Allah. Kan Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah ya, ayah bunda ya. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ketika masyarakat di sana marah pada Ibrahim kan, kumpulkan kayu-kayu gitu, dibakar seperti itu kan, dilemparkan, lalu dengan izin Allah, Allah perintahkan api itu yang awalnya panas kan hakikatnya jadi dingin dan menyelamatkan. Nah itu dikisahkan ayah bunda, dikisahkan kepada anak-anak kita. Nah hari Selasanya ayah bunda hadis yang itu menyesuaikan dengan kondisi anak-anak kita, hadis. Jadi hadis kalau kita lihat tentang keutamaan-keutamaan, contoh hadis keutamaan ilmu. Jadi anak-anak diajarkan untuk menyebutkan, melafadzkan hadis-hadis pendek tadi. Contohnya hadis keutamaan menuntut ilmu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ikut ayah bunda. Nah, pengucapan itu menjadi sebuah kebaikan insyaallah ya bunda, karena mereka menyampaikan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Menyampaikan Rasulullah, menyampaikan nama nabinya gitu ya. Qala an-nabiy maksudnya, qala nabiy. Terus man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Tapi dipecah-pecah sesuai dengan kemampuan anak-anak kita yang kecil-kecil. Terus keutamaan yang lain, keutamaan afan yang tadi itu keutamaan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Yang kedua tentang keutamaan Al-Qur'an, belajar. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Berikutnya ada tema yang luar biasa tentang qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tentang mathalul ladzi keutamaan zikir. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wa la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayt. Jadi perumpamaan orang-orang yang berzikir dan tidak berzikir, orang-orang yang mengingat dan tidak mengingat Allah, seperti orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Itu kayak benar. Jadi landasan yang kita tidak akan coba kita inikan. Jadi kita terus tumbuhkan, kuatkan seperti itu. Nah Rabunya ya bunda kita mengajarkan doa-doa yang mudah diaplikasikan, seperti doa masuk WC gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tadi masya Allah saya lihat ayah bunda ini besar juga ya. Jadi anak-anak itu saya lihat gitu ya, banyak lah ya yang akhwat gitu ya, kayak Sirin, Sanum, terus Yulia, Aisyah gitu ya, sebelum masuk tuh sama yang ikhwan juga gitu ya, bacanya di luar Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal, luar biasa gitu ya kan. Ini menjadi ingat juga, menjadi pengingat juga buat saya gitu ya, buat kami pribadi. Luar biasa, ini dampak juga nih ya, ayo bunda, anak-anak kita yang mencontohkan, yang luar biasa, gurunya juga. Itu ada pola sebelum mereka mengajarkan, gurunya pun menjadi teladan. Jadi masuk, keluarnya gufron. Diajarkan ayo bunda, diajarkan dan seperti itu ya, agar teraplikasikan sunnah-sunnah yang pernah dijalankan oleh Rasulullah. Kadang-kadang ya uniknya gitu ya bunda. Pernah juga kejadian saya masuk toilet kan, lupa gitu ya. Ingat ya, anak-anak masa baca saya enggak, saya keluar lagi gitu. Itu ya udah. Ini memang luar biasa ya bunda ya, luar biasa nasihat langsung gitu dari anak-anak gitu. Nah hari Kamis itu ayah bunda bahasa Arab, jadi kita sudah mengenal bahasa Arab. Kenapa Ustaz tidak ada bahasa Inggris gitu ya di sini? Sebagaimana tadi ayah bunda kita sedang fokus terlebih dahulu. Itu tema bahasa ada ya bunda, tema bahasa ada, tapi ada fasenya nanti seperti itu. Jadi kita baru mengenal mufradat saja, anggota tubuh, kayak kepala dan sebagainya. Nah, setelah mau selesai ikrar, anak-anak dikuatkan lagi tentang menjaga adab di majelis. Karena nanti setelah ikrar itu akan masuk ke jam berikutnya, yaitu
jam Quran. Jadi jam 8 sampai jam 9.30 ya Sat ya. Ya, jam 9.30. Jadi anak-anak masuk, nanti dikondisikan ayah bunda. Tujuan besarnya adalah anak-anak itu duduk menikmati Al-Quran. Nah, ini juga penting ayah bunda. Tadi kita berusaha tiap hari mengemburkan ini. Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya sangat kuat sekali kepada Allah. Maka ciri orang beriman pun sangat dekat dengan Al-Quran. Jadi menikmati. Kita tidak ingin anak-anak itu trauma, nauzubillah. Karena ada kasus seperti itu ayah bunda. Jadi yang dikejar target tanpa dilandasi dengan fondasinya. Jadi melihat Quran tuh jadi trauma ya bunda. Sempat itu juga curhat, ada seorang ibu yang curhat. Bahkan kalau ada mushaf, dia kabur gitu, nggak mau gitu. Nauzubillah, ini jangan sampai terjadi. Maka dilandasilah dulu ayah bunda tentang tadi tujuan besar belajar Al-Quran itu duduk menikmati Al-Quran. Caranya gimana? Caranya nanti di manajemen kelas Quran itu ayah bunda. Jadi sebelum masuk ke pelajaran itu kita duduk dulu buat halqah. Nah ini juga harapannya pun nanti di rumah gitu ya bunda ya, dimaksimalkan pula gitu ya, ada halqah di rumah, bisa mungkin pada subuh atau pada maghrib berkumpul dengan anak-anak gitu ya. Ya alhamdulillah para ummahat luar biasa kemarin sudah mulai belajar Baghdadiyah gitu ya. Ini juga harapan besar kami juga. Jadi sebenarnya kan ayah bunda, ilmu itu panduan beramal kan ya. Ya mungkin ibu-ibu bergelisah gitu ya, masa saya diajarkan anak-anak gitu ya, harusnya saya yang ngajarin gitu ya. Nah ini juga bagus ayah bunda, jadi nah ini yang kami senang itu gitu. Di ayah bunda ada kegelisahan itu, nah, diskusi. Kami terbuka ayah bunda. Mungkin setelah bundanya pun ayahnya gitu, boleh ayah bunda, silakan nanti disampaikan. Jadi duduk menikmati Al-Quran. Jadi sebelum masuk tuh kita buka dulu, kita sapa anak-anak tadi gitu ya. Baru kita berikan nasihat tentang keutamaan Al-Quran. Maka kalau kita lihat hadis tentang keutamaan Al-Quran itu pasti ada fadilahnya lah bahasa seperti itu ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Tapi dengan bahasa anak-anak. Kayak misalnya ada satu hadis, mathal mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Permisalan orang-orang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah yang harum aromanya, wangi dan rasanya enak. Tapi dengan bahasa anak-anak. Misalnya gini ya bunda ya. Jadi setelah hamdalah, memuji Allah dan salawat, baru kita masuk tentang memberikan nasihat tadi. Nah, siapa yang suka wangi harum gitu ya. Jadi proses seperti itu bunda. Saya gitu ya. Agar masuk karena bahasa mereka ya, harus dibahasakan dengan bahasa mereka. Jadi agar hadir tentang keutamaan-keutamaan itu sehingga nanti timbulnya mereka duduk menikmati Al-Quran. Sudah itu nanti murojaah, ada ya bunda murojaah. Berikutnya setelah murojaah nanti ada talaki jama'i. Bisa talaki jama'i itu memperbaiki huruf-huruf seperti itu ya, huruf-huruf. Nanti setelah itu talaki fardi. Talaki fardi itu sendiri-sendiri. Jadi santri dipanggil satu-satu. Mereka setoran ayah bunda. Untuk sekarang belum ada buku mutabaahnya. Alhamdulillah ayah bunda, kita bertahap ayah bunda ya. Sekarang sudah hadir mutabaah. Jadi nanti ayah bunda bisa membelinya gitu ya, buku mutabaah itu. Jadi nanti catatan setoran hari itu bisa diketahui ayah bunda nanti di rumah. Jadi dibawa. Alhamdulillah baru sampai ya kemarin beberapa hari yang lalu seperti itu. Jadi ayah bunda, mereka nanti setoran, yang lainnya dikondisikan oleh guru tersebut seperti itu ya. Guru yang lain maksudnya partner gitu ya. Nah ayah bunda yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala tadi targetan besarnya bagaimana anak-anak itu duduk menikmati Al-Quran. Dan memang untuk kutab awal ini, namanya kita kan kutab awal lah ya bunda ya. Kutab awal kita lebih ke targetan untuk tilawah terlebih dahulu. Bagaimana para santri itu benar huruf-hurufnya, bacaan-bacaannya. Karena salah huruf, salah pengucapan huruf, itu kan salah arti nanti ya. Jadi kita fokus ke tilawah kita fokus. Jadi ada targetannya sebenarnya ya bunda 1 tahun itu apa. Nanti insya Allah coba nanti kami bagikan kepada ayah bunda. Tadi pentingnya ayah bunda hadir di KBO. Nanti ada update nanti akan kita berikan kepada ayah bunda. Jadi ada targetannya di breakdown 1 tahun itu. Targetan tilawahnya apa, kita pakai modul Baghdadiyah
kenapa pakai mode Baghdadiyah itu pun sudah dijelaskan oleh kami kepada Bunda gitu ya. Nanti satu diskusi sama Bunda, kenapa Bunda pakai Baghdadiyah gitu ya. Nanti dia ditanya seperti itu ya. Jadi Baghdadiyah ya Bunda, ini sangat baik sekali metode ini, karena cikal bakal lahirnya metode yang lain itu dari sini. Karena metode ini sudah dipakai ketika zaman awal-awal dinasti Abbasiyah seperti itu ya. Dan ini juga direkomendasikan oleh guru kita Ustaz Budi Asari untuk menggunakan metode ini seperti itu. Jadi sangat baik insya Allah ya Bunda. Jadi pra-Qur'annya pakai itu, nanti setelah itu nanti baru masuk Qur'an gitu. Nah untuk targetan tahfidnya ada juga ya Bunda, targetan tahfidnya kita lebih disedikitkan. Jadi untuk 1 tahun ini Al-Fatihah, An-Nas sampai dengan Al-Ma'un saja. 1 tahun kita itu. Untuk targetan Baghdadiyahnya 1 tahun ini halaman 1 sampai halaman 30. Jadi satu semester 15 halaman ya. Semester 1 sampai 15 halaman, sampai 15. Semester 2 16 sampai 30. Halaman 30 seperti itu. Itu ditahapi ya Bunda. Nanti karena berikutnya setelah kitab awal 1, kitab awal 2 naik lagi nanti kitab awal 3 sama. Nanti masuk ke kodoni seperti itu, baru naik tingkat untuk secara targetan hafalnya. Maka dari sini ya Bunda, kita coba mencontohkan juga gitu ya. Walaupun mungkin kalau secara start bareng yang kita bisa memastikan anak kita yang menang gitu ya, secara hafalan gitu ya. Tapi kita bukan lihat di sana, tapi keteladanan tadi. Mungkin ayah Bunda coba ya sudah mulai ngafal juga gitu ya, secara pendek gitu ya. Biar tadi ayah Bunda, yang terpenting itu tadi ya, keteladanan tadi. Mungkin ayah, iya kita bisa pastikan ayah Bunda kalau ngafal gitu ya, kadang-kadang saya pun ngafal pernah juga gitu ya, diingetin sama anak gitu ya, luar biasa gitu. Maksudnya ya secara kemampuan karena fitrah gitu ya, fitrahnya insya Allah ya Bunda menghafalnya sangat baik, apalagi kita menghafal kitabullah. Karena saya pernah dengar ceramah nasihat guru kita Ustaz Budi gitu ya, bahwa anak kita harus lahir kembar. Beliau menjabarkan kenapa harus kembar. Beliau terinspirasi dari hadis tentang ketika Rasulullah itu dilahirkan, itu ada berbarengan dengan cahaya ya Bunda, yang sampai ke negeri Syam gitu ya. Jadi poinnya seperti ini, sumber-sumber cahaya itu harus dimasukkan ke anak-anak kita. Salah satunya adalah Al-Quran. Agar dia bisa menerangi, berarti dia harus punya cahaya kan. Nah, maka ayah Bunda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, ini penting sekali kita coba maksimalkan sama-sama terkait di jam Quran itu ya. Tadi targetnya duduk menikmati Al-Quran gitu ya, agar mereka menikmati gitu ya. Tadi ayah Bunda, saya mentahapi pula ketika tasmi. Sebenarnya metode menghafal tuh dimanapun itu 4. Kalau ayah Bunda coba sama-sama renung, ada 4. Ada tikrarul mahfud, ada istimatil mahfud, ada fahmul mahfud, ada kitabatul mahfud. Tikrarul mahfud itu apa, seperti apa? Jadi diulang-ulang dulu baru dihafal. Dan ini juga boleh nanti dipraktekkan gitu ya. Kebanyakan kesalahan besar itu seorang penghafal Quran itu dia langsung menghafal tanpa mengakrabkan terlebih dahulu ayat yang akan dihafal. Sebenarnya kalau sering diulang-ulang tuh otomatis dengan izin Allah dia mudah ingat gitu ya. Kayak mungkin di masyarakat kita gitu yang sering membacakan surah-surah tertentu gitu ya, sering diulang mungkin setiap pekan dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang kita dengerin bisa nyambungin gitu ya, seperti itu Ibu. Jadi nah mengulang-ulang ini kan perlu kesabaran. Nah mengulang-ulang ini kan perlu kesabaran. Nah fondasinya tadi bagaimana cinta dulu, cinta terlebih dahulu. Kalau sudah cinta dia akan mau mengulang-ulang, karena sudah disampaikan bahwa mengulang itu banyak kebaikan seperti itu. Bahkan satu huruf itu akan diberikan banyak kebaikan seperti itu gitu ya. Ayo benar, itu jadi targetan kita. Jadi diulang-ulang baru dihafal, didengar berulang-ulang baru dihafal. Fahmul mahfud tuh dipahami baru dihafal. Kitabatul mahfud ditulis berulang baru dihafal, seperti itu ya. Nah, jadi ke depan ya kalau kita lihat kan di metode menghafal di Singkit gitu ya, di daerah Afrika sana, Mauritania itu ditulis gitu kan. Itu sangat kuat sekali ya Bunda hafal mereka seperti itu. Nah kita mentahapi. Nah begitu ya Bunda, jadi jam Quran mereka setoran tadi kita fokus ke tilawah. Jadi memang porsi tilawahnya lebih banyak. Jadi 4 hari itu Senin sampai Kamis, karena Jumatnya
ada tasmi ya, nanti kita akan masuk ke pembahasan tasmi juga. Itu porsi tilawahnya banyak. Nah, harapan pun nanti di rumah seperti itu ayah bunda, mendampingi gitu ya anak-anaknya untuk tilawah Baghdadiyah tadi gitu ya. Tadi sampai dengan yang sudah disampaikan. Soalnya kalau ayah bunda lihat di BBU itu ada capaian yang kemarin sama yang sudah didapati anak-anak tersebut. Jadi ayah bunda tinggal meneruskan gitu ya, mengulang dan sebagainya seperti itu. Ayah bunda ya, barakallahu fiik. Nah berikutnya jam 9.30 sampai jam 10 itu kudapan ayah bunda. Kudapan itu apa? Ya tadi yang ayah bunda kan sama-sama tahu, kalau Senin sama Kamis kita bawa sendiri, Selasa Rabu itu kudapan berbagi kan, kudapan berbagi seperti itu ya. Jadi kudapan ini istirahat sejenak, saling berbagi dan menasihati. Jadi ya tidak lepas ayah-ayah. Jadi lebih rileks sebenarnya kan. Bagaimana guru membangun kedekatan dengan santri, mereka ngobrol, gitu. Maksudnya saling menasihati, ada dialog-dialog yang dihadirkan oleh guru, menghadirkan tadi kehangatan kedekatan tadi. Bagaimana tadi ya fondasi awal itu keimanan. Contohnya ya tentang misalnya mereka bawa buah semangka, masya Allah. Itu apa nak? Semangka misal ya betul. Semangka, masya Allah, warna apa ya? Merah. Siapa nak yang ngasih warna merah itu gitu ya? Allah, sebutan Allah itu membuat kami bangga ya. Kayak kemarin masya Allah ya, luar biasa ketika penaikan kubah gitu ya. Itu ada satu santri yang luar biasa gitu ya. Untuk menjaga kode etik jurnalistik saya tidak sebutkan namanya gitu. Jadi saya dengar doanya ya luar biasa gitu. Jadi beliau doa ya, alhamdulillah nih peristiwa ya dapat doa dari santri gitu. Kata beliau, ya Allah, semoga masjidnya siap. Amin. Luar biasa ya bunda ya. Ini juga suatu kebahagiaan kami ya bunda. Karena tadi ya targetan utamanya kan tentang ini ya. Termasuk ketika saya ngajar olahraga ya bunda ya. Ya. Jadi ketika saya ngajar olahraga, kan saya arahkan fokus kan ya. Ya sikap, barisnya lurus gitu ya, fokus gitu ya. Nah kita harus fokus. Nah fokus kemana? Fokus ke Allah pada dulu. Saya langsung gini gitu ya, luar biasa gitu ya. Luar biasa gitu ya, ada satu santri luar biasa gitu ya. Sebenarnya banyak busra ya bunda yang coba saya ini kan, luar biasa. Kalimat Allah itu mahal ya bunda bagi saya pribadi, bagi guru pribadi gitu ya. Luar biasa, beliau sampaikan fokus kepada Allah. Langsung saya nggak bisa apa-apa ya, gak bisa mengucapkan kata-kata lagi gitu ya, luar biasa gitu ya bunda ya. Termasuk saya ketika lagi di kantor ya, memang sebagian ada yang belum pulang kan, Ada yang belum pulang gitu ya. lalu ada santri yang inisiatif buat teh gitu ya, terus pusatnya lagi Tanya, teh buat siapa, kata buat ustad. Wah, ya Allah ya, senyumnya bangga gitu ya. Terus ada orang tuanya di situ. di rumah boro-boro ya, gak pernah buatin gitu ya. Tapi itulah ya bunda, memang peralihan itu nanti ada peralihan kekaguman seperti itu. Tapi itu wajar. Maksudnya nanti pun kita akan mengarahkan bagaimana mereka berlaku baik kepada orang tuanya. Kita memang kekaguman menjadi poin penting di dunia pendidikan. Karena kalau sudah kagum, ayah bunda, nanti anak itu akan mudah diarahkan. Maka kalau kita lihat kan para sahabat luar biasa sekali, sangat kagum kepada Rasulullah kan. Sampai tidak ada sekat lah bahasanya ya. Bahkan bermaksiat saja izin ke Rasulullah kan. Ya, yang kata ada seorang remaja, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Ini kan tanda kutip berarti kedekatan Rasulullah dengan sahabat itu tidak ada sekat ya bunda. Jadi luar biasa Rasulullah sebagai guru. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, ini gue itu mu'alim. Saya diutus sebagai seorang guru. Rasulullah seperti itu. Ini juga penting lah ya bunda. Jadi kedekatan, kekaguman juga penting. Maka saya arahkan tadi ya bunda, kalau nanti ngantar, cobalah bangun kedekatan dengan anak. Karena itu momentum yang sangat spesial sebenarnya sebagai anak. Jangan sampai terlewat begitu saja. Karena anak usia seperti ini pasti akan ada akhirnya ya bunda. Dia akan masuk ke fase berikutnya. Sebentar sebenarnya, sebentar gitu. Tapi memang butuh kesabaran yang luas gitu ya. Kadang-kadang termasuk saya pribadi, mungkin belum ada anak-anak yang seumur saya ayah bunda gitu ya. Ya terkadang anak saya pribadi tuh ketika
bermuamalah atau berini dengan anak-anak itu menganggap mereka itu seperti kita gitu ya. Apa yang kita ini tuh harus ngerti gitu ya. Padahal anak-anak gitu ya. Jadi kadang-kadang emosi gitu yang agak ini gitu ya. Disuruh pulang, disuruh ini, memang fitrah mereka gitu ya. Mungkin berantakan dan sebagainya gitu ya. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi mungkin coba kita bangun kedekatan tadi. Ya luar biasa ya Bunda ya. Termasuk ada santri yang dia buat teh tiba-tiba nganterin gitu ya ke saya. Oh, Masya Allah. Ini juga suatu bustro yang sangat baik. Nah itu ya Bunda, jadi kudapan tuh istirahat sejenak, mereka berdialog dan sebagainya. Nah setelah kudapan mereka dikasih waktu kurang lebih setengah jam ayah Bunda, mereka makan menyantap apa yang dibawa, termasuk hari Selasa Rabu gitu ya, itu kudapan berbagi dari ayah Bunda. Silakan jadwal sudah disampaikan gitu ya. Masya Allah saya senang sekali ya ayah Bunda semangat gitu ya. Semangat ketika berbagi ini. Tapi yang mahal tuh momentumnya ya Bunda. Kita diarahkan oleh kami kudapan berbagi ini yang memang asalnya buatan sendiri gitu ya. Sebenarnya yang mahal itu kebersamaan kita dengan anak untuk menyiapkan itu yang mahal. Misalnya ayah Bunda ingin menyediakan kudapan berbagi, sebenarnya kan bisa beli sebenarnya. Tapi kan kita belum tahu juga yang dibuat itu seperti apa. Ya, memang baiknya kita buat sendiri. Itu pun di momentum kita dengan kebersamaan dengan anak-anak. Misalnya kita beli, ayah beli bahan-bahannya sama anak, sambil dialog, salah kita belikan berbagi buat teman-teman, buat suruh dan sebagainya. Kan mahal seperti itu. Momentumnya seperti mahal. Yang berikutnya kalau Senin, Kamis sama Jumat kita bawa kudapan masing-masing gitu ya. Tapi juga ada momentum berbaginya di kelas disediakan, silakan yang berbagi, ya anak-anak dilatih seperti itu. Nah setelah selesai kudapan kita masuk jam iman. Nah ini juga penting ya Bunda, menjadi renungan kita bersama. Itu targetan besarnya ketika membaca Al-Quran bertambahlah iman. Nah ini juga penting ditaati karena setelah kelas Quran itu ada kelas iman ya. Setelah kelas Quran ada kelas iman itu. Jadi polanya untuk di kelas iman ini memang dibacakan ayat terlebih dahulu sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Yang sebelumnya sudah disorotkan oleh kita, namanya pleno RKK. Mungkin kalau di luar sana namanya RPP gitu ya Ibu ya. Kita RKK namanya rencana kegiatan kita. Itu langsung didampingi oleh guru kita Ustadz Sugi. Kita bahas di RKK itu dan menyampaikan kepada anak-anak. Jadi setelah pengkondisian sama seperti pola Quran, pembukaan dulu alhamdulillah dan sebagainya, baru penyampaian ayat seperti itu ya. Nah harapannya pun di rumah nanti ayah Bunda juga menerapkan pola-pola ini ya bahasanya. Jadi sebenarnya modul alam itu buat guru dan orang tua, tinggal kita turunkan bagaimana membahasakan itu pada anak. Jadi dibacakan ayatnya, setelah itu dibacakan artinya, baru disampaikan tafsirnya, baru dijabarkan dengan bahasa mereka seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan hal itu bertambahlah keimanan mereka seperti itu ya. Ya sebelumnya kan sudah diberikan juga ya BBO, itu bagian dari pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh kita kepada anak-anak seperti itu ya. Contoh kan waktu pas BBO pertama itu ada tugas ayah Bunda ya. Jadi ayah Bunda mengajak Ananda untuk melihat syafaq gitu ya. Melihat syafaq ini juga sebuah momentum yang mahal ya Bunda. Bahkan saya lihat tuh ada orang tua dia sengaja naik karena mungkin dekat pegunungan gitu ya. Kalau kita mungkin agak jauh ya. Ini naik ke agak bukit gitu ya. Di sana momentum beliau menjelaskan itu kepada anak-anak. Syafaq ini kan tema yang mungkin kita sering tiap hari lihat gitu. Tapi bagaimana menghadirkan itu kepada anak-anak bahwa itu kekuasaan Allah. Ini yang mahal ya teman-teman. Misalnya ketika lihat nih, luar biasa syafaq ya. Lihat ini warnanya kan beraneka ragam ya benar ya. Siapa yang buat itu nih? Manusia bisa nggak buat seperti itu? Warnanya yang luar biasa indah dan sebagainya. Nggak bisa. Siapa yang melakukan? Allah. Itu yang mahal. Allah. Seperti itu. Dan syafaq ini kan tahapan, tanda
menjelang malam kan. Itu juga bisa dialog dengan anak-anak. Luar biasanya tiap malam itu tidak hadir begitu saja kan? Tapi ada tahapannya. Bayangkan coba kalau malam tiba-tiba datang gitu kan. Jadi kayak lampu gini ya bunda kan, dari terang lampu gitu ya, kalau kita matikan langsung gelap kan. Tapi kalau waktu ini ditahapi gitu ya, ini sebuah bentuk kasih sayang Allah loh pada manusia, agar manusia itu Masya Allah bisa nyaman hidup gitu. Dia langsung tiba-tiba gelap kan? Nah itu juga dialog yang bisa kita kuatkan kepada anak-anak tentang kekuasaan Allah. Itulah ya bunda, jadi di sana kita coba satukan ayat, menjelaskan sesuai dengan anak-anak. Itu perlu dijabarkan lagi, karena kalau kita lihat menuju alam itu banyak nuansa ilmu, memang perlu diturunkan dengan bahasa mereka agar dipahami. Setelah itu kurang lebih 1 jam ya bunda. Berikutnya setengah jam berikutnya itu ada namanya murafakat ya, bahasanya kita belajar calistung. Itu sudah ada targetannya. Calistung itu belajar membaca nulis dan berhitung gitu ya. Jadi membaca nanti ada, berhitung juga ada. Maka ada sebagian santri belum bawa buku gitu ya. Kita diharapkan untuk berikutnya silakan ayah bunda untuk tadi ya, ada buku kelas iman gitu ya, silakan. Ada berhitung juga membaca seperti itu. Dan juga buku di kelas Quran seperti itu. Nah ya bunda yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu setelah itu setengah sampai setengah 11, sampai setengah 12 baru mereka makan sama ya, tetap kita polakan untuk adab-adab makan. Jadi mereka ada yang memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita makan, mari kita berdoa dimulai. Termasuk ketika mulai dan menutup majelis seperti itu ya, dia kayak pemimpin yang ditunjuk untuk memulai dan menutup aktivitas. Jadi makan mulai dengan menggunakan adab-adab makan yang kita ajarkan ya, coba dilihat dan diperhatikan sama. Kita keseharian ini coba melihat anak-anak kita menggunakan adab atau seperti apa, seperti itu. Jadi makan, setelah makan baru ke pulangan. Nah, pulangan ini dikawal oleh guru-guru, sebelum pulang diberikan nasihat dan sebagainya agar memaksimalkan apa-apa yang sudah dipelajari, dijaga adab dan sebagainya seperti itu gitu ya. Pulangan dikawal seperti itu ya bunda. Setelah kepulangan ini pulangan kitab awal ya. Jadi kepulangan kitab awal 1 itu dia sebelum zuhur. Tapi nanti kalau udah masuk ke level berikutnya kita pulang pada zuhur. Jadi sudah bahasanya ketika sudah belajar di kitab berikutnya nanti kepulangan pada zuhur. Saya menjelaskan kitab awal sekarang ini. Kalau untuk level-level berikutnya kepulangan pada zuhur. Jadi tujuan besarnya adalah menikmati syariat. Jadi sholat di bagian terpenting dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak itu berusaha menikmati syariat tersebut. Itu pulang pada zuhur kita udah mulai melatih itu. Nah, mulai melatih. Baru setelah itu selesai kepulangan. Guru ngapain? Karena guru sudah mengajar di awal. Guru setelah selesai anak-anak pulang, guru kembali belajar. Jadi ibarat teko yang sudah diisi, dia dikeluarkan, perlu diisi lagi kan? Ada kaidah faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Maka setelah santri pulang, guru belajar. Jadi kurang lebih pada zuhur, setengah 2 atau jam 2 kita mulai belajar. Ada tema-tema kajian, ada tema-tema kajian modul alam, modul kitab, kayak gitu ya. Juga tahsin tahfidz seperti itu, sama pleno RKK tadi yang sampaikan. Jadi pleno RKK itu membahas apa yang akan diajarkan anak-anak kita di pekan-pekan berikutnya, di hari-hari berikutnya. Itu ya bunda. Jadi guru-guru belajar, tidak hanya guru-guru belajar ya bunda, saya pun belajar ya. Saya pun belajar karena ini langsung terpusat seperti itu. Bahkan guru kita pun belajar. Jadi guru kita Ustaz Sugianto itu ada kumpulan Dewan Syariah kedua se-Indonesia ini. Jadi membahas sebuah kitab yang nanti bergantian seperti itu. Ada namanya Fadilul Khamis seperti itu ya. Mereka membahas dan sebagainya. Jadi guru kita pun belajar. Termasuk saya juga belajar karena saya masih handle, jadi saya belajar juga. Belajar ke langsung gitu ya. Beberapa hal ada pertemuan dengan pusat seperti itu. Begitu ya bunda untuk keseharian kita. Seperti yang sudah dijelaskan berikutnya. Mau bertanya Bu? Oh ya boleh Pak. Dari jadwal keseharian santri itu kan
dari jam 7:30 dia masuk sampai jam 12 dia pulang. Ya, kalau saya salah, saya komentar. Apakah boleh nggak dia misalnya kan sekarang ini kan Omar kan sudah belajar sholat, dia pagi subuh sholat, semuanya dia ikut lah. Kadang dia jadi imam bundanya. Cuman kan sekarang ini masalahnya bacaan itu belum benar. Iya. Apakah di kota ini akan diajari supaya anak-anak ini lebih bagus sholatnya? Istilahnya dari dia takbir sampai dia rukuk bacaannya bagus. Saya kan Omar ini kan hanya tahu dia ya kita cuma kita ajarin niat aja kan dia subuh ini, zuhur ini, asar ini, maghrib sampai isya. Tapi kan untuk kalkulasi dia dari takbir sampai itu kan belum benar gitu kan. Istilahnya setelah Al-Fatihah baca surah pendek itu oke lah. Tapi kan dia rukuk bacaannya apa, dia sujud bacaannya apa gitu kan. Dia belum bisa kan dia duduk lagi sujud ya seperti aja gitu. Apakah di tempat ini ketika di jadwal saya baru lihat gitu. Apakah ada diajari sholat saya nanti kan bacaannya dari sholat gitu kan. Dia tidak hanya baca Bismillah, surah pendek sama ini gitu kan. Nah, jadi dia nanti sujudnya apa bacaannya, rukuknya apa bacaannya gitu. Nah, apakah ada diajarkan gitu? Iya, ya bunda yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dihati tadi ya, bunda. Kita insya Allah bertahap tadi, bertahap. Untuk tema sholat tadi, insya Allah itu diajarkan ya bunda. Diajarkan. Pertama, dari mana diajarkannya? Pertama, itu di Ikrar ada. Jadi nanti ada doa-doa yang memang itu ada doa bacaan sholat. Itu. Yang kedua, tema-tema berikutnya untuk praktek pun insya Allah nanti akan ada gitu ya. Berarti di kitab ada ya? Ada, gitu. Jadi poinnya ada. Tadi saya lihat jadwal santrinya. Iya. Ini yang awal ya? Iya, yang awal. Iya, yang awal. Jadi memang kita fokus dulu di landasan tadi ya bunda. Sehingga ketika menerapkan nanti sholat itu sebuah kenikmatan nantinya. Jadi kesana kita targetin seperti itu. Kan memang sholat ini sebuah perintah yang kalau tidak didasari bisa jadi nanti jadi sebuah hal yang mungkin beban tadi ya. Maka kita landasi dulu, kita tahapi bagaimana taharah nanti. Taharah, berwudu, gitu ya, ditahapi baru nanti masuk sholat seperti itu gitu ya. Nah itu yang benar. Berikutnya. Nah, ayah bunda, untuk kegiatan pekanannya itu ada dua. Pertama tasbih Jumat yang sebagaimana saya sudah sampaikan. Yang kedua olahraga. Jadi setiap hari Rabu itu olahraga ya bunda. Silahkan nanti ayah bunda membawa baju olahraga. Dan tidak hanya olahraga, di olahraga pun ada ikrarnya. Bahkan ada tujuan olahraga yang saya pun baru tahu ayah bunda. Oh ternyata olahraga itu ada tujuannya gitu. Jadi ini merubah cara pandang kita ketika kita olahraga. Jadi mereka ada ikrarnya, bahkan ada ikrar muraqabah, ikrar muraqabah. Jadi ada ikrar muraqabah. Aku tahu gitu ya, Allah melihatku. Karenanya aku ingin selalu taat. Ini ada ikrarnya, kan tujuan olahraga. Jadi salah satunya kuat beribadah. Oh, ternyata tujuan olahraga itu salah satunya adalah agar kita kuat beribadah. Jadi tidak hanya sekedar olahraga saja. Kita punya tujuan yang itu diulang kepada para santri agar olahraganya itu penuh dengan makna ya bahasanya seperti itu. Jadi ada olahraga masuk tasbih Jumat sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi tasbih Jumat ini pola yang luar biasa. Jadi sebelum tasbih ada kisah ya benar. Kisah nanti setelah kisah baru tasbih. Kita masuk ke juz 30. Alhamdulillah anak-anak sudah 2 kali ya, bahkan 3 kali kemarin ya. 3 kali juz 30 sudah selesai, kurang lebih hampir 1 jam ya mereka kurang lebih. Jadi duduk mendengarkan, coba kita kuatkan sebagainya. Ini dalam rangka mentahapi tadi ya itu. Tapi sebelumnya sudah kami tahapi, jadi hanya 5 surat, kan kurang lebih juz 37 surat. 5 surat ditambah lagi, saya lihat sudah mulai agak oleng ya. Ada yang begini gitu ya. Ini mengkhawatirkan ini. Tapi alhamdulillah tidak kabur gitu ya, tetap di sini. Ini juga sebuah kebaikan gitu ya. Ya luar biasa yang saya ceritakan Omar gitu ya. Sudah lihat kecilnya tahmid. Nah, ini pemandangan yang indah gitu ya. Tahmid kadang-kadang ngapain pagi gitu ya. Kayaknya udah gini gitu kan. Itu digoda-godain gitu. Kuatkan lagi. Oh, ya bunda, anak-anak gitu kan belajar. Tapi kalau dia dilatih tiap pekannya, bayangkan
tiap pekan 1 bulan kurang lebih 4 kali mereka dengar tasbih, kan dengar 30 kali. Dengar 4 kali pengulangan di 30 kan. Tadi kan istimatil mahfud. Salah satu pola menghafal itu. Semakin sering mendengar, semakin sering nanti insya Allah akan mudah menghafal. Walaupun hafalan mereka mungkin masih di Anas dan sebagainya, tapi nanti masuk Al-Fajr, Al-Qari'ah, karena sudah dengar, sering dengar, At-Takwir, jadi insya Allah mudah seperti itu. Bahkan ada juga anak-anak yang sudah mulai ngikutin gitu ya, yang hati dan sebagainya. Jadi tahapnya ya Bunda. Nah berikutnya itu tema kegiatan pekanan. Nah berikutnya ada kegiatan semesteran ya Bunda. Nah semesteran ini itu ranah di mana ada hal-hal yang akan kita tanamkan, adab-adab yang kita tanamkan di agenda ini ya Bunda. Sesuatu yang boleh jadi perlu kita maksimalkan, belum memungkinkan di kelas, kita akan agendakan di sini. Yaitu ada pramabit, mabit untuk santri. Jadi untuk semester 1 itu agendanya pramabit. Insya Allah di bulan September ya Bunda, sekarang ini kurang lebih tanggal 14 nanti akan saya sampaikan informasinya. Jadi anak-anak nanti hadir, tidak menginap ya. Semester 1 ini tidak menginap, nanti ada tema-tema adat yang akan dikuatkan. Kita fokus tadi ke tema pengaruh dan wudhu ya, coba kita maksimalkan. Nah kita mentahapi tadi ada gitu ya, anak sholat tadi gitu ya. Baru ada parade tasmi nanti ayah Bunda. Parade tasmi itu mentasbihkan hafalan mereka di hadapan ayah Bunda gitu ya. Jadi semua merasakan bahagia dengan Quran. Jadi anak-anak tampil nanti gitu ya. Tampil untuk semester 1 parade tasmi, semester 2 MHQ, ada MHQ-nya. Jadi MHQ itu musabaqah hifdzul Quran. Jadi ada perlombaan menghafal Quran. Jadi anak-anak ya kita lagi kan 10 orang itu gitu ya. 10 lagi gitu ya. Bapak juga boleh ikut nanti. Kita hafalannya gitu ya. Siap gitu ya. Seperti itu. Baru nanti ada berkemah dan daurah ini. Berkemah dan daurah ini untuk level berikutnya. Jadi nanti ada berkemah ya Bunda. Jadi ada targetan kemandiriannya ya Bunda. Jadi setelah kitab awal itu 1 dan 2, kitab awal 3 itu ada berkemah. Tema itu ya ada beberapa hari kita nanti berkemah. Mungkin di Medan saya perlu konsultasi juga ke Bang Riza gitu ya, di mana tempatnya gitu ya. Apakah di Sungai Tuntungan gitu ya, atau di tempat kalian gitu ya. Gitu ya. Sini ada kemah. Biasanya ada ya ranah berkemah. Tujuannya sudah ada silabusnya juga, targetan bahasanya. Targetan berkemah semester 1 apa, targetan berkemah semester 2 apa. Jadi melatih kemandirian, melatih keberanian santri dan sebagainya seperti itu ya. Jadi mulai di tahap misalnya. Daurah itu apa? Daurah itu nanti ada sesi di mana para santri itu beberapa hari, kurang lebih 40 hari dia daurah. Daurah dia bersama dengan Quran. Jadi kan ya bersama dengan Quran. 40 hari itu menghafal, memurojaah dalam rangka mentahapi sebelum jenjang berikutnya ke madrasah. Jadi disiapkan dulu di daurah tersebut kurang lebih 40 hari. Mereka di daurah belum ya, untuk kita belum karena masih kitab awal gitu ya. Nanti kalau didaurahkan nanti kita pulang gitu ya. Terbayang gitu kan wajah-wajah anak-anak gitu ya. Daurah sekian hari gitu ya. Nah berikutnya nanti ada pekan ukhuwah. Pekan ukhuwah ini mungkin bahasanya kalau di luar kelas meeting gitu ya Bunda ya. Jadi sebelum pembagian raport, guru-guru nanti menilai dan beberapa hal. Nanti yang lain ada agenda pekan ukhuwah gitu ya Bunda. Alhamdulillah ya Bunda, itu mungkin pemaparan yang bisa saya sampaikan di kegiatan, semoga bisa terpahami. Tadi kerangka besarnya tidak hilang dari tadi ya Bunda, tentang kami belajar iman sebelum Al-Quran. Jadi kita kokohkan, kita gemburkan iman dan sebagainya. Seperti petani lah, kayak petani sebelum nanam kan kita gemburkan dulu tanahnya ya. Baru kita berikan. Karena hal ini perlu waktu, maka perlu kesabaran pula gitu ya. Perlu kesabaran dari ayah Bunda pula, perlu kesabaran dari guru-guru. Karena tadi ini kita bertahap ayah Bunda yang mungkin tidak menarik gitu ya, kok nggak belajar ini, nggak belajar itu. Tapi yakinlah ayah Bunda, ketika pondasinya sudah kokoh, nanti berapapun tingkat bangunan yang akan dibangun akan kokoh dia. Saya lihat anak-anak yang dari kecil itu dikuatkan pondasinya itu, ketika besar dia mudah terpanggil lagi untuk kembali gitu. Tapi kalau lewat fase ini, nauzubillah kalau saat di waktunya atau dia usia sebegini, ketika dipanggil tuh perlu perjuangan. Tapi kalau anak-anak pondasinya kokoh kuat, itu mungkin suatu saat dia agak melenceng, ketika dipanggil tuh mudah kembali ya.
maka kita sedang prioritaskan itu ayah bunda, yang kita perlu kerjasama sama-sama baik ayah dan bundanya maupun kami seperti itu. Begitu ya bunda ya. Barakallahu fiik. Mungkin semoga Allah berkahi. Sebelum ditutup, video dengan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf atas keterbatasan mungkin ya. Dulu habis baterainya jadi suaranya kurang ini gitu ya. Sampai ke sana. Silakan mungkin diberikan waktu ada satu pertanyaan atau dua dari ayah bunda. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi yang Ustaz sampaikan tadi saya juga setuju gitu. Saya bagian tadi yang dibilang mungkin kita jemput ya Pak ya. Dari Amplas sampai ke sini kan bisa ada dialog. Ada Bu Bantal ya Pak. Ya tahu Pak. Maksud saya gini Ustaz. Mungkin bisa dibilang kalau saya berbayangannya gini Ustaz. Ada fasilitas kecil gitu untuk para orang tua, karena kan seperti Ustaz bilang tadi kan, namanya masih anak-anak, ketanyakan masih belum nyambung kan? Jadi pagi sampai siang Pak itu kalau saya tanya dia ingatnya yang kejar-kejaran aja Pak. Ingatnya apa yang bilang Ustaz Hamidan, jangan lari-lari, jangan main-main gitu. Maksudnya pengen dibuatkan fasilitas gini Ustaz. Jadi setiap hari mungkin ada ringkasan di grup WA berupa voice note aja Ustaz, biar nggak ribet ngetik kan. Voice note cerita mungkin gambaran hari itu, materi inti apa aja yang didengar anak-anak. Karena kalau kita yang bertanya kan dia pasti nggak ingat Pak ya. Tapi kalau misalnya dari para ustadz atau ustazah membuat ringkasan, jadi nanti itu bisa bahan kami untuk manggil ulang, nge-recall dia. Mungkin kalau misalnya kita tanya, tadi belajar apa, nggak ingat. Tapi kalau misalnya kita udah tahu, misalnya hari ini belajar tentang pohon gitu kan, nanti bagian dari dialog kita tentang mungkin sore jalan-jalan atau malam gitu kan, mau tidur, bisa kita ulang lagi gitu kan. Mungkin ya voice note 1 menit kan, mudah-mudahan nggak usah diketik kalau Ustaz, voice note biar cepat gitu kan. Mudah-mudahan. Itu saya Syukuran Pak Fadil ya atas masukannya luar biasa sekali. Masukan yang baik, bisa kami tampung gitu ya. Jadi ini ada ranah kepedulian gitu ya dari ayah bunda untuk mengawal anak-anak kita biar nanti bisa maksimal. Ya antara pelajaran yang disampaikan di kitab dengan ini mohon izin ayah bunda, insya Allah di bulan Oktober nanti ada agenda home visit. Home visit itu guru bersilaturahim ke orang tua dalam rangka melihat aktivitas santri-santri kita di rumah dari bangun tidur sampai sampai tidur kembali gitu ya. Jadi di sana silaturahim, di mana nanti ya diskusi dan sebagainya terkait waktunya nanti akan disampaikan kepada ayah bunda. Biasanya weekend gitu ya, atau di hari Jumat dan sebagainya, kurang lebih weekend biasanya seperti weekend. Nanti disepakati waktunya guru bersilaturahim yang melihat gitu ya kondisi santri di rumah seperti ini. Jadi dalam rangka tadi menjelaskan antara apa yang diberikan kita yang di rumah. Sampaikan ini insya Allah nanti di bulan Oktober kurang lebih ya bunda, hanya di semester 1 ini gitu ya. Terima kasih Pak Fadil atas masukannya. Kita kami tampung juga coba diskusikan seperti itu baik dan saya tadi. Itu yang kedua ya bunda. Untuk bulan Oktober mungkin saya penyampaian saja. Jadi beberapa hal terkait buku gitu ya, harapannya ayah bunda bisa membawa untuk menyiapkan buku anak-anak ke aktivitas kalistung tadi, bisa bawa buku 2 gitu ya, atau 3 nantinya. Tabaah sudah ada sebenarnya, tinggal nanti ayah bunda sebelum pulang bisa ke kantor yang saya berikan bukunya gitu ya. Setelah itu untuk bulan Oktober ini ya bunda, penyampaian di awal saja karena September ini insya Allah nanti akan kedatangan pusat. Ini nanti yang akan memberikan KBO, komisi KBO dari pusat. Karena pusat ketika datang tidak hanya satu kutab saja, jadi kita nanti bergandengan dengan Aceh. Jadi kita yang pusat ini ke Aceh terlebih dahulu, baru ke Medan.
sehubungan KBO kita sama dengan Aceh yang punya di awal. Jadi kita nanti diundur ayah bunda KBO di bulan Oktober. Ya, informasi sekarang biar ayah bunda bisa menyelesaikan di video hari saya sampaikan. Jadi nanti insya Allah kedatangan pusat. Ini masya Allah betapa seriusnya guru-guru kita untuk menghadirkan pendidikan ini. Gitu. Bahkan guru kita Ustadz Budi itu ya luar biasa gitu ya, beliau tinggal di madrasah mengajar para santri, dan saya pun langsung menyaksikan beliau ngajar gitu ya, ngajar dan sebagainya. Ketika beliau ngajar adalah luar biasa ya, secara pemahaman dan tepat dengan apa yang disimak gitu ya, menyimak seperti itu. Dia mengajar di sana, Ustadz Budi Elvin juga sama gitu di sana. Begini nanti insya Allah kedatangan orang pusat ke kita yang mengisi KBO dari pusat untuk Oktober itu, tapi diundur waktunya kurang lebih kalau kita lihat nanti diundur sepekan tanggal 14 tidak salah, hari Sabtu itu tanggal 14 Oktober 14 Oktober ya, 14 Oktober ya, sebelumnya tanggal 7 Oktober, jadi dipindahkan ke tanggal 14 Oktober itu ya bunda. acaranya dari siapa? Sama jadwalnya seperti kita ini, mudah-mudahan bisa kita maksimalkan ya bunda untuk kehadiran ya penampilannya agar kita bisa maksimal mendengarkan penyampaian dari sumber gitu ya, dia lebih memantapkan kembali perjalanan ini. Karena memang tadi ya bunda yang saya sampaikan, pendidikan ini perlu nafas yang panjang. Perlu nafas yang panjang. Nafas dulu ya bunda. Nafas dulu gitu ya. Nafas yang panjang gitu ya. Dan guru kita memberikan kaidah tadi ya, kaidah yang pernah saya dengar, karena perjalanan ini panjang, perlu pandai-pandai mengais kabar baik, mengais busro. Maka saya juga arahkan kepada guru-guru gitu. Boleh jadi ketika ngajar ya ada mungkin murid-murid yang masih gimana gitu ya, masih ini gitu. Tapi cobalah pandai-pandai melihat kabar baik. Begitupun ayah bunda gitu, ketika anak-anak seperti itu, coba pasti ada kebaikan di anak itu. Karena kalau seseorang yang dilihat hanya catatan saja, hanya kekurangan saja, nanti dia tidak bijak melihat anak tersebut. Tidak ada ruang-ruang yang harapan nantinya. Kan harusnya guru itu punya ruang harapan yang besar kepada anak. Jadi kalau anak-anak ini mungkin masih perlu dikondisikan, jangan dalam hati gitu ya. Gimana sih ini? Tapi jangan dilihatin gitu ya. Tetap pasti ada kebaikan anak, pasti ada kebaikan anak. Nah gitu pun kita sebagai orang tua ketika kita lihat anak kita, jangan lihat catatan saja gitu ya. Tapi lihat pasti ada kebaikan di beliau, dan itu menjadi penguat kita gitu ya. Kita nanti dia Oktober kita ada mundur terlebih dahulu tanggal 14. Untuk yang selanjutnya insya Allah sesuai dengan apa yang sudah di-share ya, di Kaldik insya Allah, karena dari penyesuaian, karena tidak hanya satu kutub yang datang tapi dua di Aceh, Medan, selanjutnya Pekanbaru Padang, Lampung. Baru belum. Oh ya, satu lagi pertanyaan boleh ayah. Akhir-akhir ini saya lihat Sirin ya, saya lihat boleh. Sirin tidurnya sama Al-Quran, Ustaz. Oh masya Allah. Tidur. Kamu ngapain tidur sama Al-Quran? Saya bilang, biar paginya dia bisa bangun subuh gitu. Jadi ketika dia tidak bangun subuh, dia nangis itu. Dia nangis, terus menyesal ya. Pertanyaan saya, dia itu kan belum wajib sholat, Ustaz. Betul. Jadi saya mau bangunkan subuh. Agak sedikit kasihan gitu. Karena dia perlu energi, mau sekolah gitu kan. Jadi saya bingung nih, gimana menempatkan sikap yang benar gitu. Antara belum kewajiban, tapi dia merasa sudah kewajiban gitu. Baik ayah bunda yang kami Allah Ta'ala, ini sepengetahuan yang saya coba berikan gitu ya. Memang untuk usia anak Sirin belum ada tentang wajib gitu. Maka kalau uniknya kalau ketika saya diskusi ya bunda, memang sebelum usia 7 kan kalau kita tahu muru awlakum gitu ya, hadis Rasulullah, perintahkanlah anak-anak kamu sholat di usia 7 tahun. Jadi ada yang berpendapat sebelum usia 7 tahun itu tidak ada kalimat perintah untuk menyampaikan kepada anak-anak, tapi lebih ke ajakan. Bahkan ada satu daerah dia itu punya momentum yang khusus ayah bunda. Tidak salah di Yaman. Jadi ketika anaknya usia 7 tahun,
anaknya si orang tua ini membuat acara kecil gitu ya, acara kecil yang tujuannya ingin menyampaikan pesan ini, mungkin acara kecil, hadiah yang anaknya suka, sebagai mungkin makan sebagainya, kalau ada saudara mungkin diundang sebagainya, kayak mungkin selamatan gitu ya bahasanya. Lalu diberikan hadiah, tapi tidak hanya diberikan hadiah, disisipkan nasihat. Nah, ini ada hadiah dari ayah, mungkin bahasanya ada dari bunda, semoga anda kehidupan yang solid dan sebagainya. Sekarang anda usia berapa? 7 tahun kurang lebih. Kan baru ini sampaikan bahwa ada syariat tentang sholat itu. Jadi dari situlah sudah mulai kalimat perintah tadinya sholat sebagainya. Kalau untuk usia di bawah itu memang lebih banyak keteladanan dari kita tentang mungkin kita sering sholat sunnah di rumah, melihat anak-anak dan sebagainya. Nah kalau untuk anak nasirin ini karena sudah tadi ya ibu ya, tapi yang terpenting tuh jangan ada ranah tadi ya ibu, keterpaksaan tadi. Kalau dari didinya ya kita sambut ya ibu, karena memang kan ada ranah kita pembiasaan bangun pagi, karena itu juga dihadirkan dan disampaikan guru-guru tentang tema pagi tadi, tema pagi agar dia bersemangat bangun pagi, karena setiap amal, setiap waktu itu adalah rentetan amal. Jadi bagaimana pagi itu kan sudah Rasulullah doakan ya, tentang keberkahan di pagi itu. Jadi saran saya pada Pak Indra gitu ya, tentang ada sirik ini diapresiasi saja gitu, tapi dilihat juga sikonnya gitu, sikonnya. Kalau sekiranya itu kemauannya bukan karena kita memerintah dan sebagainya, jangan diinikan gitu. Tapi kalau kemauannya ya sampaikan saja, mungkin saya ini karena sudah subuh. Nah, kalau dia bangun berarti kan ini beliau ya, tapi perlu ditaati ya, pokoknya tadi jangan sampai ada ranah keterpaksaan yang dibutuhkan. Tidak mengapa, karena sudah mulai ditahati bangun pagi itu memang sangat lebih baik gitu. Bahkan ada santri yang luar biasa ya, saya baca itu juga menjadi teguran buat saya. Jadi beliau itu adalah sudah tidak ada ayahnya, jadi beliau sebagai kita. Beliau tuh terbiasa bangun sebelum subuh. Karena kesadaran tadi, karena kesadaran kita juga ya, sebagai orang tua ya tidak juga menginginkan gitu. Karena kesadaran belum bangun subuh, mereka sudah hafal ya, baca. Karena memang efektivitas waktu menghafal itu sebelum subuh atau setelah subuh. Hafal. Tapi di tutup tuh dia semangat gitu ya, nggak kelihatan ngantuk. Gurunya juga heran gitu, kok bisa seperti itu gitu. Ternyata ada motivasi guru yang luar biasa dalam diri. Nah, kan nanti kan kita lihat lagi. Kalau nanti sirin pas dibangunin dan sebagainya terlihat ngantuk, nah kita coba nanti diskusi bareng evaluasi dan sebagainya. Tapi kalau pembiasaan tadi ya benar perlu di awal-awal biasa. Tidak mengapa ya, asal tadi jangan sampai ranah kemasaan. Insya Allah anak sholat juga seperti itu ya benar Pak Adam, kita akan tahati terkait ke sana nanti insya Allah. Semoga nanti hadirnya anak itu ketika sholat itu bukan merasa menjadi beban tapi sebuah. Ini busro saja ya bunda, saya beberapa tahun mungkin ya di Bandung, bukan saya membandingkan dengan yang lain. Tapi ketika sholat, anak kan sholat ditetapkan kalau usia nanti awal 3 tahun gitu kan, ketika sholat tuh, kalau sudah sholat tidak ada main-main lagi. Karena tadi ditahapi tentang cintanya tadi ya, tentang keimanan tadi. Dia sedang menghadap siapa dan sebagainya seperti itu. Jadi alhamdulillah tidak main-main, tidak ngorotin gitu kan, dia nyenggol gitu ya, tidak ngobrol gitu ya. Ya saya lihat itu sebuah busro gitu ya, kebaikan. Kan kita tahapi ya bunda, ya, perlu kesabaran tadi agar nanti ketika syariat itu hadir, tadi tema tadi, karena dia sudah mengenal Allah tuh sangat mencintainya, Allah sangat pengasih dan penyayang. Jadi ketika hadir tentang tema sholat tuh di sebuah kenikmatan gitu, bukan sebuah beban. Nah itu yang kita harapkan oleh anak kita. Kalau yang tadi sirin dilihat saja ya benar, kalau sudah kemauan sendiri ya kita habis saja, tidak mengapa, tinggal itu pembiasaan sangat bagus. Begitu mungkin ayah bunda, kayaknya banyak pertanyaan yang dirasa gitu ya.
Sebenarnya saya juga di Kutab biasanya ada tema Rabuan. Rabuan itu kepala Kutab membuka ruang diskusi terkait apapun itu tentang anak-anak. Kalau nanti ayah bunda mau diskusi kembali dengan saya juga terbuka welcome gitu ya. Bagaimana membahas, mungkin catatan-catatan, Ustaz, anak saya terjawab seperti ini, baiknya seperti apa, dan sebagainya. Tetap ini pun akan dibimbing oleh guru kita sendiri sebagai orang yang sapi yang mengetahui anak ilmuwan seperti itu. Jadi saya membuka bahasanya kesempatan mungkin ayah bunda yang diskusi dan sebagainya gitu ya. Ya di hari weekday berarti ya, weekend ya, khusus keluarga mungkin ada ranah ini gitu. Tapi kalau mau japri apa dan sebagainya ya boleh gitu. Tapi tema-tema yang memang buat pendidikan. Biasanya seperti itu ya bunda, karena sudah ditahapi oleh ibu-ibunya, gitu, ya harapan kemudian nanti dengan ayahnya. Masuk KBO ini ya bunda, ini KBO ranah kita, jadi harapannya karena ini kebutuhan kita ya bunda, harapannya kita nanti yang mengelola KBO ini. Mengelola KBO ini ya dari sisi yang lainnya gitu ya, jadi harapannya kita yang mengelolanya nantinya dan sebagainya. Mungkin nanti dipanggil oleh posku gitu ya. Padahal belum ada kabar. Ya nanti kita ada diskusi ya, mungkin ayah-ayah gitu ya, bagaimana untuk KBO ini kita yang sebagai orang tua yang berkontribusi juga gitu terkait aktivitas KBO ini. Biar adalah rasa saling mengenal ini. Karena ayah bunda sebagaimana guru ini angkatan 1, ayah bunda pun angkatan 1 gitu. Sebagaimana tema keluarga, kan anak pertama tuh biasanya menjadi pola ya. Kalau pola yang awal itu sangat baik, nanti akan mudah menurunkan ke berikutnya. Sama, itu nasihat ke guru-guru. Kalau guru-guru angkatan pertama baik, nanti ada generasi berikutnya, insya Allah kebaikan itu akan mengalir gitu. Begitupun ayah bunda gitu ya. Saya apresiasi bunda sudah semangat untuk belajar. Tinggal kita coba dongkrak ayahnya nih. Kayaknya gitu ya, coba ada momen-momen kita kumpul dan sebagainya. Ini buat kebaikan anak-anak kita ya. Barakallahu fiik, ayah bunda, mungkin cukup ya. Sudah waktu zuhur, terasa sudah hampir 1 jam lebih gitu ya. Kita bersama di sini. Semoga pertemuan ini tidak sekedar pertemuan saja, tapi yang menambah tadi ya keimanan kita, kebersamaan kita. Ini banyak peluang-peluang amal baik ya bunda ya. Masjid dan sebagainya gitu ya. Ini bahasanya nih tanah wakaf, tanah milik Allah. Siapapun berhak untuk memakmurkan. Tinggal nanti dikondisikan, tinggal nanti ada ranah-ranahnya lah siapa-siapa dan sebagainya. Itu tinggal saya juga bisa aktif, bisa menunjukkan dan sebagainya. Ini siapapun bisa melakukannya, kita sama-sama di sini. Barakallahu fiik, mungkin cukup dari anak pribadi, mohon maaf sekali lagi. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Terima kasih ditutup oleh MC sekaligus tilawah di Global Job. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.